Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sinyal words yang kita gunakan ketika kita ingin membuat kalimat yang fokusnya ke efek ya, atau akibat yang dihasilkan dari sebab. Oke, kita langsung saja ke sinyal words yang pertama. Di sini ada as a result, yang artinya akibat dari. Nah, it can be followed by a noun or a subject and a verb. Nah, jadi as a result ini ada yang bisa diikuti oleh noun dan juga ada yang bisa diikuti oleh subjek dan verb. Oke, kita langsung saja lihat contohnya. Several houses are damaged as a result of earthquake that struck 1 hour ago. Nah, ini di sini ada typo ya. Ini bukan RAE tapi ini adalah our ya, ejaannya A, R dan E. Nah, di kalimat ini as a result-nya dia diikuti oleh noun karena dia ada tambahan of-nya. Ya, kalau misalkan kita mau membuat kalimat yang fokusnya ke akibat dan kita ingin menggunakan sinyal words as result, kemudian kita ingin menambahkan noun, maka sinyal words as result ini harus kita tambahkan dengan of, begitu ya. Ini artinya beberapa rumah rusak akibat dari gempa bumi yang mengguncang selama 1 jam yang lalu. Contoh kalimat atau as a result yang diikuti oleh subjek dan juga verb. Ini ada Reza plays online game during work hours. Titik koma, as a result, koma, he is suspended. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan as a result yang diikuti oleh subjek dan juga verb, kita tidak perlu lagi menambahkan of, tetapi kita perlu menambahkan titik koma dan juga koma. Ya, jadi di kalimat yang menunjukkan si cause ini kan Reza plays game during work hours, ini dia menunjukkan sebab ya. Itu kita kasih titik koma, kemudian kita tuliskan as a result, lalu setelah as a result kita kasih koma lagi, baru kalimat yang menunjukkan efek. Nah, ini artinya Reza bermain game online selama waktu kerja. Akibat dari itu dia diskors. Next, yang selanjutnya di sini ada then, yang artinya maka. It is followed by subject and verb. Nah, ini contoh kalimatnya. Andrian plays truant today, then he gets a punishment from his teacher. Nah, jadi sinyal words then itu diikuti oleh subjek dan juga verb. Nah, kalau kita mau menggunakan sinyal words yang then, kita tidak perlu menambahkan titik koma ataupun koma ya, langsung saja ditulis pertama itu kalimat yang menunjukkan cause, kemudian sinyal word then, kemudian kalimat yang menunjukkan effect. Nah, ini artinya Andrian membolos hari ini, maka dia mendapatkan sebuah hukuman dari gurunya. Selanjutnya hence, di sini artinya oleh karena itu. It is followed by subject and verb. Contoh kalimatnya. Mr. Smith will go to Papua next week. Titik koma, hence, koma, he ordered the ticket. Ini sama ya polanya seperti yang as a result. Jadi setelah kalimat yang menunjukkan cause atau akibat kita berikan titik koma, lalu kita tuliskan sinyal word hence, kemudian kita berikan koma, lalu setelah itu yang terakhir kita tuliskan kalimat yang menunjukkan
effect atau akibat. Ini artinya Mr. Smith akan pergi ke Papua minggu depan. Oleh karena itu, dia memesan tiket. Next, for this reason. Ini artinya untuk alasan ini. It is followed by subject and verb. Contoh kalimatnya, the victims of hit and run keeps increasing, for this reason the police put surveillance cameras everywhere. Nah, ini kan kalau yang tadi itu dia ada titik komanya, kemudian koma ya. Kalau misalkan di sinyal words for this reason ini, dia hanya menggunakan tanda koma ya di setelah kalimat yang menunjukkan cause atau akibat. Lalu kita tuliskan sinyal word for this reason. Setelahnya langsung saja ya kita tuliskan kalimatnya tanpa ada tanda baca apapun. Oke, ini artinya korban tabrak lari meningkat. Untuk alasan ini polisi meletakkan kamera pengawas dimanapun. Next, therefore, artinya oleh karena itu. Nah, biasanya therefore ini sering digunakan untuk kalimat-kalimat yang formal. It is followed by subject and verb. Jadi rata-rata sinyal words yang menunjukkan effect itu dia diikuti oleh subject dan juga verb ya. Contoh kalimatnya, Riza always gets A on math test. Therefore, she is chosen to present this school at Olympic of Math. Oke, di sini juga ada typo ya. I'm sorry. Jadi tanda komanya itu diletakkan di setelah kalimat yang menunjukkan cause ya. Harusnya di setelah Riza always gets A on math test. Harusnya situ komanya. Kemudian kita tuliskan therefore. Kemudian setelah kata therefore, kita tuliskan lagi kalimat yang menunjukkan effect-nya. Jadi sebenarnya therefore ini polanya sama ya, sama dengan yang for this reason, seperti itu ya. Ini artinya Risa selalu mendapat nilai A di pelajaran matematika atau di tes pelajaran matematika. Oleh karena itu, oleh karena itu dia dipilih untuk mewakili sekolahnya dalam perlombaan matematika. Selanjutnya ada outcome, artinya akibat. It is followed by a noun. Oke, kalau misalkan outcome dia diikuti oleh noun ya. Ingat-ingat. Contoh kalimatnya, the blackout last night was the outcome of the electricity surge at the main powerhouse. Nah, jadi outcome-nya itu ditambahkan dengan preposition of ya. Ingat, outcome harus ditambahkan dengan preposition of. Lalu kita tambahkan noun-nya yang menjadi akibat dari si sebabnya. Ini artinya mati lampu kemarin malam mengakibatkan konsletnya listrik at the main power house. Next, so atau sehingga, so yang artinya sehingga atau jadi. It is followed by subject and verb. Satu kalimatnya, it's gloomy today, so everyone brings the umbrella. Jadi kalau kita mau menggunakan sinyal word so itu kita harus menggunakan tanda koma ya. Ini tanda komanya diletakkan di setelah kalimat yang menunjukkan cause. Di sini cause-nya adalah it's gloomy today yang artinya hari ini mendung. So sehingga semua orang membawa payung.
Next, sini ada consequently. Consequently di sini artinya sebagai akibat, maka dari itu, dan juga oleh karenanya. Nah, consequently ini biasanya kita gunakan untuk kalimat-kalimat yang formal. Contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimatnya. He never wears jacket when he trips motorcycle, titik koma, kemudian consequently, koma, and he is sick. Nah, jadi consequently ini diikuti oleh subjek dan verb ya. Dan juga dia diberikan tanda titik koma dan juga koma. Nah, tanda titik komanya itu diberikan di setelah kalimat yang menunjukkan cause dan dan kita berikan tanda koma di setelah sinyal word consequently. Ini artinya dia tidak pernah memakai jaket ketika mengendarai motor. Maka dari itu dia sakit. Oke, next ini yang terakhir ya. Ada sinyal word in order to yang artinya agar atau supaya. It is followed by infinitive. Ya, jadi in order to itu biasanya diikuti oleh verb yang infinitive, kan sudah Miss jelaskan ya tadi yang di sinyal word slide to ya yang menunjukkan cause itu ada verb infinitive. Kita lihat contohnya dulu. Di sini ada contohnya ada I will come to seminar early in order to get the front seat. Ini T ya bukan R ya, ini juga typo, I'm sorry. Nah, kita bahas lagi tentang infinitif. Jadi infinitif itu adalah verb 1 yang dimasukkan ke dalam kalimat dan fungsinya itu bukan sebagai verb karena di dalam kalimat itu sudah ada verb intinya. Jadi verb infinitif itu selalu diikuti oleh preposition to. Ya, pasti verb infinitif itu selalu diikuti oleh preposition to, dan verbnya, bentuk verbnya itu pasti verb yang pertama, bukan verb kedua dan juga bukan verb ketiga. Nah, di sini yang sebagai verb infinitifnya itu adalah get, ya, dan yang menjadi main verbnya atau verb utamanya yaitu will come. Nah, jadi kan di sini kalau misalnya kita belum paham, kita kayaknya tuh bisa lihat kalau di sini tuh ada dua verb. Sebenarnya bukan dua verb ya. Yang satunya ini sebagai main verbnya, yang satunya ini verb yang fungsinya sebagai noun. Gitu. Nah, ini artinya saya akan datang ke seminar. Saya akan datang ke seminar lebih awal agar mendapatkan tempat duduk di depan. Oke, ingat ya kalau misalkan in order to itu diikuti oleh verb infinitif. Okay, that's all about the explanation of cause and effect. Prepare for your PTS. Oke ya, jadi persiapkan untuk PTS-nya, dipahami lagi materi-materi yang sudah pernah Miss kasih ya, dibuka lagi bukunya, dibuka lagi catatannya, ataupun juga bisa lihat lagi video-video yang sudah Miss berikan. Okay, good luck for your exam, and I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.